Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Izuri Nafis, absen 29 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang titik berat. Simak videonya. Alat dan bahannya adalah tripod sebagai pengganti statif, timbangan tepung sebagai pengganti neraca Uhaus, penggaris, gunting, jarum pentul, benang jahit, penghapus sebagai beban, dan yang terakhir adalah spidol hitam. Kertas karton sebagai bahan. Langkah yang pertama yaitu memotong kertas karton sampai ukurannya tidak simetris, karena kita mencari titik berat benda yang tidak simetris. Langkah yang kedua yaitu menimbang potongan kertas karton yang berukuran tidak simetris di timbangan. Terlihat bahwa berat karton tersebut adalah 12 gram. Langkah yang ketiga yaitu melubangi kertas karton menggunakan jarum pentul. Letak melubanginya terserah di mana saja. Saya menggunakan lubang yang di sini. Melubanginya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Dikira-kira saja. Kira-kira bisa diayun-ayunkan. Selanjutnya yaitu menimbang kertas karton yang sudah dilubangi dengan jarum pentul. Nah, kertas karton yang sudah dilubangi jarum pentul ini ditimbang lagi karena ada massa yang sudah terbuang. Nah, massanya tetap 12 gram karena saya menggunakan timbangan tepung. Seharusnya menggunakan neraca Uhaus karena angka-angkanya lebih detail, sehingga massa pada kertas karton tersebut yang terbuang dapat dilihat. Selanjutnya yaitu mencari garis berat dengan cara menggunakan tali yang diikatkan pada jarum pentul dan diberi beban supaya mendapatkan garis beratnya. Jarum pentul dan kertas karton tersebut ditancapkan kepada pengganti statif. Lalu kertas karton tersebut diayun-ayunkan. Kemudian ikat benang jahit dan beban tersebut di jarum pentul. Supaya mendapatkan garis berat yang tepat, maka tali yang diikatkan pada jarum pentul tersebut jangan sampai menempel pada kertas karton tersebut dan bebannya jangan menempel pada permukaan. Jika bergerak tidak berhenti-berhenti, itu ditunggu saja sampai gerakannya terdiam sendiri. Jika beban dan benang jahit tersebut sudah diam, selanjutnya yaitu tandai dengan spidol atau apapun. Setelah ditandai, cek tanda tersebut sudah tepat pada garis benang tersebut atau belum. Jika tanda tersebut sudah benar, langkah selanjutnya yaitu beri garis. Garis lurus tersebut diperoleh dari karton yang dilubangi tadi dan tanda yang diperoleh dari benang jahit yang digantung dengan beban. Lalu ulangi langkah-langkah tersebut sampai mendapatkan 3 garis besar baru. Setelah mendapatkan garis berat baru, kemudian tandai dengan A aksen, B aksen, dan C aksen. Setelah ditandai, kemudian potong kertas karton dari titik A ke A aksen sampai terbelah menjadi 2. Setelah kertas karton dipotong menjadi 2 bagian, kemudian timbang masing-masing bagian.
potongan pertama diperoleh masanya 6 gram. Dan potongan kedua diperoleh masanya 6 gram juga. Sama, jika digabungkan setelah masing-masing bagian sudah ditimbang, lalu cari titik beratnya pada masing-masing bagian tersebut. Caranya atau langkah-langkahnya sama dengan yang awal tadi, yaitu dengan menggantung kertas karton yang ditancapkan kepada jarum pentul yang ditancapkan, kemudian benang jahit yang digantung dengan beban. Setelah kedua bagian sudah menemukan titik beratnya, kemudian tandai titik berat tersebut dengan Z1 dan Z2. Kemudian hubungkan Z1 dan Z2. Dan akan menemukan titik tengahnya. Setelah mendapatkan titik tengahnya, cek lagi apakah benar-benar itu adalah titik tengahnya dengan cara memberi isolasi pada bagian-bagian yang telah terpisah. Setelah bagian-bagian tersebut diisolasi, kemudian tancapkan jarum kepada titik tengah tersebut. Jika jarum tersebut tepat pada titik tengah yang sebaliknya, maka titik berat pada percobaan kali ini berhasil ditemukan. Setelah titik berat pada kertas karton tersebut sudah ditemukan dan sudah benar-benar tepat, kemudian kita akan beralih ke kertas grafik. Kita akan menggambarnya. Di sini saya mendapatkan P pada koordinat X-nya 10, Y-nya 9, dan Z1 pada koordinat X 6,2, Y 9,1, dan Z2 pada koordinat X2 13,7 dan Y2 8,9. Setelah diketahui titik-titiknya, kemudian hubungkan antara titik 1 dengan titik 2, atau X dengan Y, X1 dengan Y1, dan X2 dengan Y2. Itu dihubungkan semuanya.